Kan banyak yang bilang cuy, kalau semua cinta itu anugerah. Dan kalau semua dibilang anugerah berarti apa? Ya udah jelas banget kudu diperjuangin. Meskipun ya cewek yang kita perjuangin itu adalah seorang ibu-ibu yang berusia 34 tahun. Ya jadi kali ini akan gue tuh bakalan ngebahas manga yang berjudul Musume Janakute Watashi Mama ga Suki Nano. Ya gak perlu gue jelasin ya kan, kalian itu udah pasti tahu arti dari manga ini cuy. Ya jadi cuy, manga ini tuh nyeritain kisah Ayako, seorang gadis berusia 20 tahun yang mengadopsi seorang gadis cilik yang bernama Miyu karena orang tuanya itu udah meninggal dunia. Dan di situ si Ayako itu kagak tega karena ya si Miyu itu mau dititipin ke panti asuhan. Alhasil di situ ya kan si Miyu itu dijadiin anak angkatnya si Ayako. Nah singkat cerita ya kan, setelah 10 tahun berlalu kita tuh udah diliatin cuy awal kehidupannya si Ayako yang bahagia banget bareng sama si Miyu yang udah berusia 15 tahun. Nah singkat cerita cuy, di pagi hari ya kan kita itu diliatin sama seorang MC yang bernama Takumi yang selalu datang ke tempatnya si Ayako buat nemenin si Miyu mau berangkat sekolah ataupun sebagai pengajarnya si Miyu di rumah cuy. Nah di sini cuy si Ayako itu nganggep si Takumi sebagai anaknya karena ya dia itu adalah anak tetangganya yang suka nemenin si Miyu dan suka banget main ke rumahnya si Ayako. Makanya ya di panel ini akan itu ada momen dimana si Ayako itu berpikir kalau semua si Takumi itu suka sama anaknya yaitu si Miyu. Ya di sini gitu cuy, meskipun Ayako tuh udah menjadi seorang ibu-ibu ya kan, dia tuh kudu juga menanggung peran ya kan sebagai independent woman karena ya dia tuh kagak punya pasangan. Ya meskipun di depan Miyu dia tuh selalu tersenyum, tapi ya di saat di belakangnya Miyu, ya lu bisa lihat aja kesibukannya si Ayako dengan pekerjaannya di rumah cuy. Makanya ya kadang ya kan kawannya si Ayako itu selalu bilang kepada Ayako, kenapa dia itu sampai sekarang kagak cari cowok biar beban dia itu biar ada yang nanggung cuy. Ya kita next dulu gitu cuy. Nah di malam harinya ya kan si Ayako itu ternyata lagi ngerayain ulang tahunnya si Takumi di rumahnya si Ayako cuy. Ya meskipun di sini gua gak tahu ya kan kenapa harus di rumahnya si Ayako. Ya meskipun kelihatannya terkesan sederhana begini, tapi ya lu bisa lihat kebahagiaannya si Takumi yang bahagia banget karena ya dia itu bisa nyicipin masakannya si Ayako cuy. Ya meskipun di momen itu juga ya kan pikirannya si Ayako kemana-mana dan balik lagi berpikir kalau semua si Takumi itu udah cocok banget jadi pasangannya si Miyu. Nah singkat cerita itu cuy, saking hebohnya mereka di situ ya kan si Miyu itu tanpa sadar ngebasahin bajunya si Takumi pakai sake itu cuy karena ya dia tuh pengen nyoba di situ. Ya meskipun di situ si Ayako tuh nyuruh si Takumi buat melepas bajunya buat dibersihin ya kan, tapi ya di situ malah si Ayako yang salting dan kaget karena ya lihat betapa kekernya tubuhnya si Takumi cuy. Bahkan ya sampai wajahnya tuh malu-malu banget anjir. Ya di sini ya lo bisa tahu juga ya kan kalau semua cewek itu udah kelamaan jomblo dan gak pernah begituan, apalagi di usianya si Ayako yang udah mencapai 34 tahun. Artinya dia tuh lagi pengen apa? Iya, pengen ewe. Nah singkat cerita itu cuy, saat hari itu udah berganti malam ya kan, di situ si Ayako itu menghabiskan malam berdua sama si Takumi sembari si Takumi itu ngedengerin cerita kehidupannya yang dilalui sama si Ayako cuy. Sampai ada momen dimana si Takumi itu ngegombalin si Ayako dengan bilang dia tuh cantik dan kagak kelihatan seperti tante-tante waktu dia itu udah merawat si Miyu sampai 10 tahun lamanya. Sampai ya pada saat si Ayako tuh ngedengerin percakapannya si Takumi tadi itu ngebikin si Ayako terkejut gitu cuy. Sampai ya di situ si Ayako itu ngalin perhatian dan menanyakan gitu cuy apakah si Takumi itu punya gadis yang dia sukai dari dulu. Ya meskipun di situ si Takumi itu bilang ya kan kalau semua dia tuh beneran ada cewek yang dia sukai, tapi ya dia tuh kagak bisa ngungkapin hal itu kepada dia. Sampai ya di situ ya kan si Ayako itu malah menyelah pembicaraannya si Takumi tadi dan bilang selama itu cinta perbedaan usia itu kagak ada masalahnya. Dan gara-gara ucapannya tadi ya kan itu malah ngebikin si Takumi malah ngeberaniin diri gitu cuy. Buat apa? Ya buat nyatain cintanya kepada si Ayako. Waduh anjir, ini sih udah berani banget anjir kata gua. Ya meskipun kata gue di sini persentasinya minim banget anjir. Karena ya, lu bisa bayangin aja kan si Ayako itu udah dianggap sebagai ibu dari si Takumi dan Ayako itu menganggap si Takumi sebagai anaknya. Gila gak sih lo? Kalau semua ada orang yang nyatain cinta kepada orang yang anggapnya itu sebagai ibunya. Buset. Kan otomatis malu banget anjir. Tapi ya GG sih kata gue di sini. Ya kita berlanjut lagi coy. Nah di saat hari itu udah berganti ya kan, di momen ini si Ayako tuh kagak bisa ngelupain apa yang diucapin sama si Takumi tentang perasaannya dia yang menyukai seorang tante-tante. Sampai ya dia itu malah ketemu si Takumi yang biasa menjemput si Miyu buat berangkat sekolah bareng di depan rumahnya. Dan di situ cuy si Ayako yang merasa kejadian semalam itu cuman sekedar haluan semata karena mabuk, dia tuh bilang kalau semua dia tuh bakalan melupakan semuanya. Namun ya di situ ya kan si Takumi itu langsung nge-counter si Ayako dan bilang kalau semua dia tuh serius menyukai si Ayako sejak dia tuh dari kecil cuy. Ya ibaratnya ya kalau semua gua di posisi si Ayako, tiba-tiba ada tante-tante cindo yang nembak gua, ya gua refleks bingung anjir itu kenapa orang kayak begini itu suka sama gua anjir. Gua kan jelek cok. Wah. Ya balik lagi itu cuy. Ya cuman gara-gara ucapannya si Takumi tadi ya kan itu udah ngebikin harinya si Ayako itu berantakan banget sampai yang ngebikin si Miyu menyadari tingkah aneh dari mamanya.
Sampai di situ ya kan si Mio itu nyeletuk bilang, apakah si Takumi itu udah nembak si Ayako? Ya jadi ya selama ini ya kan si Mio itu juga tahu itu cuy, kalau sebenarnya si Takumi itu suka sama mamanya sendiri, tapi ya dia tuh cuman diem doang. Makanya si Mio tuh bertingkah kayak biasa aja. Tapi ya lo bisa lihat ya kan tingkahnya si Ayako yang cuma disenggol doang itu udah pasang muka malu-malu kucing banget cuy. Ya meskipun ya perasaan saya aku tuh kebingungan ya kan, tapi ya niat tulus si Mio sebagai anak itu juga pengen ngeliat mamanya itu bahagia cuy. Ya hari berganti cuy. Di saat ini ya kan si Ayako tuh lagi asik-asik mandi dan dia dikejutin sama si Takumi yang datang ke rumahnya dia buat nemuin si Mio cuy. Cuman ya gara-gara dia tuh cuman pakai handuk doang, dia tuh bingung kudu ngapain. Sampai ada tuh maksain diri buat nemuin si Takumi cuman pakai handuk doang anjir. Sumpah di sini gua ngakak cok. Ya otomatis ya kan sehabis lihat pemandangan kayak begini ya kan itu ngebikin mereka berdua pada salting pada akhirnya. Padahal ya aslinya si Ayako itu udah sering banget nampilin dirinya cuman pakai handuk doang ke Takumi cuy. Cuman ya sejak si Takumi itu udah nyatain perasaannya mereka ya kan, itu malah ngebikin kejadian kayak gini itu pada salting semua anjir. Dan ya gitu cuy, selesai kejadian ini ya kan itu si Ayako ngajak si Takumi buat duduk bareng dan mulai menanyakan kapan dan kenapa dia tuh bisa suka sama si Ayako. Dan di situ si Takumi itu ngomong panjang lebar cuy, kalau semua dia tuh suka sama si Ayako sejak 10 tahun yang lalu dan keinginannya dia itu cuman pengen nikahin si Ayako cuy. Buset, di sini ya pikiran gue ya to the point sih to the point, tapi ya kagak gini juga anjir. Lah kalau semua ya langsung diajar kayak begini ya, si Ayako ya yang betina idaman pria ini ya pasti bakalan menyerah juga anjir kata gue ya kan. Dan ya seperti di pikiran gue tadi ya kan, pada akhirnya si Ayako itu menolak perasaannya si Takumi cuy. Dan di sini ya kan si Ayako itu pada akhirnya itu juga ngeberin opininya dia kalau semua dirinya tuh kagak bisa mencintai ataupun menjalin hubungan sama si Takumi karena dia tuh kagak mau pandangan orang itu buruk kepada si Takumi dan keluarganya sendiri. Apalagi ya si Ayako tuh juga tahu kalau semua dia tuh juga sering ngerepotin orang tuanya si Takumi. Tapi ya di sini cuy, si Takumi yang habis ngedenger ucapannya si Ayako tadi itu bereaksi terobos aja lah anjir. Kalau cuma ngeyakinin orang tua, dah gua gas duluan malah dari dulu. Dan si Takumi itu juga udah bilang cuy kalau seumpama orang tuanya dia itu udah merestui dia. Dan ya cuy, for information ya kan, sebelum lanjut ke panel selanjutnya ya kan, gua tuh pengen bilang kalau semua di sini tuh banyak adegan yang gua potong karena mengandung fan service, karena ya di sini tuh bakalan nyeritain kisah momen dimana si Takumi itu suka sama si Ayako 10 tahun yang lalu cuy. So jadi mungkin bagi kalian yang keberatan ya bisa kalian baca aja manganya sendiri. Jadi ya cerita ini itu bermula ketika si Ayako itu ngeliat si Takumi sedang kehujanan cuy. Di sini akan si Takumi itu bilang kalau semua kunci dia itu ketinggalan di dalam rumah dan orang tuanya itu masih belum balik. Alhasil ya di sini akan si Ayako itu ngebawa balik si Takumi cilik ke rumahnya dia cuy. Dan gak cuman diajak ke rumahnya aja, tapi ya si Ayako itu juga ngajak mandi si Takumi cuy. Ya gue sih baca panel manga ini ya full terkecoh anjir, karena ya lihat opa ya si Ayako yang gede banget anjir, sumpah. Ya singkatnya itu cuy, waktu lagi asik mandi bareng sama si Ayako ya kan, si Takumi itu bercerita itu cuy kalau semua si Ayako itu keren banget karena berani ngadopsi si Mio di saat orang-orang itu pada nolak si Mio cuy. Dan gara-gara mendengar hal tadi ya kan, itu si Mio refleks nangis gitu cuy, dan sedikit dilema karena ya dia itu kagak sekeren yang dipikirannya si Takumi. Karena ya di hari itu pun si Mio itu juga lagi ada masalah sama kerjaannya dia cuy. Sampai ya karena si Takumi itu kagak tega liat si Ayako yang nangis dan kerendahin dirinya sendiri, dia tuh meluk si Ayako dan bilang kalau semua dia tuh kagak sendirian dan dia itu bakalan jadi lelaki yang bisa didamkan sama si Ayako cuy. Dan seperti itu kan kalian ya kan, sejak hari itu si Takumi itu berubah drastis kehidupannya dan bahkan dia itu rela gitu cuy tiap hari ngejagain si Mio buat ngeringanin bebannya si Ayako. Makanya sampai sekarang si Ayako tuh bisa hidup tenang karena ya si Mio itu udah sering banget diajakin main sama si Takumi sehingga si Ayako tuh bisa fokus kerja cuy. Ya di sini sih gue sedikit paham gitu cuy sama kekagumannya si Takumi sama si Ayako. Karena ya kalau semua kita tuh kagum sama seseorang, kita tuh bisa berubah gitu cuy. Karena ya gue juga dulu pernah ngerasain jatuh cinta dan gue bisa berubah karena orang yang gue cintai. Cuman sekarang makin busuk anjir gara-gara gue sering nonton Neko anjir. Wah gawat anjir. Dan ya cerita berlanjut cuy. Di keesokan harinya kan si Ayako itu disapa sama seorang obasan yang menyapa dia. Dan seperti yang lo sangka, obasan ini itu adalah ibunya si Takumi. Dan di sini yang gua kagak expect ya kan, saat si Ayako tuh bilang kalau si Takumi itu udah nembak dia cuy. Di situ ya ternyata ibunya si Takumi itu udah tahu anjir. Karena ya dulu kata ibunya si Takumi, dia tuh pernah bilang kalau si Takumi itu 10 tahun yang lalu waktu balik dari rumahnya si Ayako, dia tuh pernah bilang bakalan menikahi si Ayako anjir. Dan di momen itu juga ya kan, yang awalnya tuh menurut ibunya si Takumi itu cuman kehaluan semata dari seorang bocah, dia tuh malah menjadi kenyataan dan dia memohon gitu cuy kepada Ayako kalau seumpama hari itu beneran terjadi, tolong jagain si Takumi. Yang artinya apa di sini cuy? Yang berarti si Ayako itu udah dapat restu dari orang tuanya si Takumi anjir. Wah GG sih, di sini perjuangan si MC itu kayak udah direncanain, buset.
Gua rada suka di sini sih ceritanya. Karena udah mulai panas anjir. Dan ya gitu cuy, sejak di momen pertemuan dengan ibunya si Takumi ya kan, di situ si Ayako itu udah mulai merencanakan sesuatu buat ngebikin image-nya dia ke Takumi itu buruk cuy. Mulai dari jadi wanita yang doyan mabuk, padahal ya dia tuh baru aja suka minum. Terus ngebikin dia tuh jadi wanita yang doyan duit. Cuman ya waktu cek all shop dia tuh malah ke counter gara-gara harga sebuah tas itu mahal banget anjir. Apalagi ya si Ayako tuh cuman independent woman yang kerja kantoran biasa. Sampai ya dia tuh jadi seorang cosplayer cewek buat berpikir kalau dia itu adalah cewek kekanak-kanakan dan kagak bakalan disukai sama si Takumi. Tapi di situ malah si Takumi itu juga suka sama anime yang ditonton sama si Ayako aja. Makanya dia tuh bahkan tahu seluk-beluk dari anime itu. Alhasil ya semua rencana si Ayako itu di sini ya gagal total cuy. Sampai ya setelah kegagalan dari rencana ini ya kan, dia tuh cerita ke Mio gitu cuy. Dan bukannya nemuin solusi, malah di situ si Mio itu malah pengen ngelakuin sesuatu buat ngejodohin mamanya dengan caranya dia. Nah, cerita berlanjut cuy. Tibalah hari di mana si Mio itu merencanakan rencananya. Di momen ini si Mio itu menanyakan semua hal kepada mamanya tentang perasaannya dia kepada Takumi. Dan di situ si Ayako itu jujur gitu cuy kalau dia itu sebenarnya suka sama si Takumi. Namun dia itu kagak bisa ngelakuin hal ini karena ya pandangan Ayako kepada si Takumi itu kagak berubah. Karena ya di sini si Ayako itu masih berpikir si Takumi itu sebagai anaknya dan sebagai bocah yang hidup di samping si Mio cuy. Meskipun ya setelah melihat pertumbuhan si Takumi, si Ayako itu juga terpikat sama sosoknya si Takumi karena ya dia itu seperti cowok idamannya dia gitu cuy. Dan di situ ya setelah si Ayako tuh bercerita kayak tadi, ternyata itu cuy si Takumi itu ngedengerin percakapannya tadi. Alhasil ya si Takumi yang merasa kalau cinta dia tuh kagak bakalan terbalas ya kan. Pada akhirnya dia tuh mutusin berhenti buat mencoba mencintai Ayako dan memilih buat meninggalkan Ayako dan keluar dari rumahnya si Ayako cuy. Dan di sini ya waktu si Ayako tuh udah ngeliat si Takumi lari, dia tuh bingung gitu cuy. Karena ya sehabis dia tuh bilang kayak gini kan gak mungkin juga dia tuh bakal ngejar Takumi dan meminta maaf kepada dia kan busuk banget anjir kalau kayak gitu ya kan. Dan di keesokan harinya ya kan si Ayako itu dengan segala kegalauannya dia gara-gara habis nolak si Takumi, dia tuh malah mendengar kabar kalau si Takumi itu udah punya cewek baru dari ucapannya si Mio cuy. Dan di situ si Ayako yang merasa cemburu tanpa banyak bacot gitu cuy, itu langsung menyamar dan mencari tahu keberadaannya si Takumi yang lagi ngedate bareng sama cewek. Cuma dia saking terlalu mencoloknya si Ayako ya kan, penyamarannya dia itu terungkap gitu cuy, gara-gara kepancing sama adegan romansa yang dilakuin sama si Takumi sama cewek yang dia gandeng. Padahal ya waktu penyamaran si Ayako tuh kebongkar ya kan, si Takumi tuh bilang kalau dia tadi tuh ngedate sama seorang temennya yang seorang cowok yang demen banget jadi crossdresser cuy. Dan ya setelah kejadian kesalahpahaman tadi cuy, si Ayako sama si Takumi itu udah mulai membicarakan hubungan mereka secara empat mata cuy. Ya meskipun si Ayako itu masih kesel karena ya dirinya itu ditipu sama anaknya sendiri yang bilang kalau semua si Takumi itu udah dapet cewek baru. Tapi ya gara-gara keheranannya si Ayako di sini ya kan, dia tuh jadi tahu itu cuy kalau sumpah si Takumi itu beneran sayang sama dia. Karena ya menurutnya ya kan gak mungkin dia tuh bisa langsung melupakan cewek yang dia kagumi selama 10 tahun yaitu si Ayako. Dan ya di momen ini ya kan, di saat si Takumi itu udah bilang kalau semua dia tuh mau balik dan bilang kalau dia itu bakalan mencoba melupakan si Ayako, di situ itu cuy si Ayako itu sambil nangis ngejar si Takumi dan bilang jangan berhenti buat menyukai aku. Buset aja, akhirnya kan si Obasan yang satu ini itu menyerah juga cuy. Waduh, ini bisa jadi tutorial gimana caranya kita menaklukkan betina. Iya, nanti gua contoh lah aja. Tapi kayak sih yang menyerah dulu gua sih, asli. Dan ya gitu cuy, sejak mendengar jawaban dari si Ayako tadi ya kan, si Takumi tuh refleks tertawa sambil dia tuh kebaperan di situ cuy. Sambil ya dia tuh bersumpah kalau dia tuh bakalan ngebikin si Ayako itu jatuh cinta sama dia. Waduh cuy, setelah gue ceritain kayak beginian, apakah ada dari kalian yang lagi suka sama cewek yang lebih tua dari kalian cuy, atau yang lagi sepantaran dah? Kalau semua beneran ada ya mending kalian kejar anjir, siapa tahu itu jodoh kalian. Dan ya mungkin kayak gini aja kan buat ceritanya. BTW di sini tuh masih ada lanjutannya kan, tapi ya mungkin dari kalian yang pengen baca manganya bisa kalian baca aja cuy. Atau mungkin kita bakal lanjut ke part 2. Ya kalau semua ada yang pengen lanjut ke part 2, kalian bisa like dan subscribe channel ini cuy. So ya mungkin kayak gini aja dulu kan buat konten kali ini. Gue di sini undur diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy.